Nah, makanya muncul brilliant idea ya, atau gagasan yang brilian. Misalnya gini, mungkinkah? Sebenarnya mungkin. Persoalannya ini keberanian politik, mohon maaf, untuk kita mereposisi atau merestruktur lah kalau bahasa ekonomi, merestruktur alokasi budget. Kita punya beberapa program prioritas, ya. Sebut aja salah satunya itu yang menjadi andalan pemerintah, program makan bergizi gratis. Kemudian ada program yang lain, sekolah rakyat, bla bla bla. Apakah alokasi budget itu akan dipakai seketika? Ya, kan nggak langsung seketika kita absorb. Barangkali penggunaannya bisa istilahnya tuh kayak dicicil gitu loh. Misalnya alokasi MBG kan 335 triliun seingat saya. Apa yang mau dipakai sekaligus? Kan gitu. Jadi sambil menunggu situasi globalnya mereda, mungkin secara taktikal alokasi budget untuk MBG bisa kita pakai dulu, berjaga-jaga sebagai buffer untuk tadi kalau harga minyak dunia betul-betul di luar kendali kita, dan itu memang di luar kendali kita. Betul. Karena market mechanism kan gitu. Dan posisi kita memang maaf kata tidak diuntungkan. Sejak 2013 yang lampau, posisi kita kan bukan lagi menjadi net eksportir, tapi net importir. Nah, makanya kalau kita lihat sebentar, belok kiri sebentar mengenai neraca dagang kita. Kalau kita bicara neraca dagang aja, itu yang menggeruskan dari migas. Karena absolutely kita itu importir. Tapi bersyukur ekspor dari non migasnya tinggi, terutama dari manufaktur. Nah, itulah yang bisa mengimbangi tadi defisit dari migasnya gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai daya tahan APBN, kemudian dengan tadi yang Pak Rian katakan, kita tidak tahu juga kan pergerakan harga minyak dunia ini sampai seberapa kuat dan seberapa lama bertahan dengan harga yang terjangkau tadi Pak Rian yang secara global begitu. Nah, Anda melihat bagaimana dengan mungkinkah realokasi anggaran ini juga sebenarnya sudah menjadi langkah pemerintah yang sudah dilakukan kalau kita bicara mengenai statement pemerintah Pak Purba yang menyatakan bahwa subsidi untuk BBM tidak akan berubah, dalam artian BBM yang bersubsidi tidak naik begitu sampai dengan tahun 2026 berakhir begitu. Betul. Jadi saya mencoba quote statement Pak Menteri ya, Pak Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, beliau mengatakan, bahkan tadi saya baca running tag-nya, sampai akhir tahun ini tidak ada perubahan harga minyak. Ya, memang pertauran, mohon maaf saya harus mengatakan, ini pertaurannya nggak mudah. Kita bicara ini pertauran politik. Ya, kenaikan berapa rupiah pun per liter, ya atau per barel lah, itu nanti singgungannya adalah tekanan ekonomi kepada masyarakat menengah ke bawah, itu kan besar sekali. Dan kita mengenal persis struktur atau piramida dari demografi kita, yang 10% itu maaf kata itu the rich people, sementara yang bawahnya itu middle low itu kan banyak banget. Nah, dan ini sangat, mohon maaf, sangat peka terhadap political and social pressure. Nah, itu yang coba oleh pemerintah dijagain. Jangan sampai efek dari kenaikan harga BBM itu lalu secara sosial politik itu tidak kondusif, berisiko tinggi. Nanti akan kejadian lagi, mohon maaf, Agustus tahun lalu, kan, sampai akhirnya terjadi social riot gitu. Nah, sementara kita kan butuh stabilitas gitu. Nah, oleh karena itu, satu nanti pemerintah melalui Pak Menteri Keuangan kita harus mungkin mengotak-atik kembali, ya, struktur atau komposisi daripada budgeting kita. Budgeting kita adalah APBN kita. Yang kedua, kan kemarin pemerintah melalui Pak Menteri Perekonomian ya, Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto sudah merilis 8 tindakan reformasi atau apa gitu. Yang istilahnya misalnya untuk ASN atau private sector didorong untuk 1 hari dalam 1 minggu working from home. Kan ada itu. Kemudian pembatasan konsumsi untuk minyak per day-nya, per harinya dibatasin hanya sekian liter. Kemudian ada perilaku lain yang intinya adalah itulah taktik cara kita untuk kita hemat energi. Kurang lebih seperti itu intinya. Memang yang kita lakukan itu tidak se ekstrim katakanlah Filipina. Di Filipina itu sampai kemarin ngobrol sama beberapa kawan, ya mereka itu pekerjaannya itu sampai dari rumah ke tempat kerjanya itu jalan kaki. Iya, sampai segitunya kan. Artinya ya setiap negara dengan situasi kondisi masing-masing memang harus bisa, bahasa saya, menyikapi yang situasi yang sampai hari ini relatif unfriendly. Itu aja. Cuman gini, poinnya adalah semua harus
dikomunikasikan dengan baik kepada publik. Ya, Ya. itu dia. Karena kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, nanti tiap individu publik itu punya view-nya masing-masing, punya persepsi masing-masing. Ya ini bisa maaf kata bagi masyarakat lapis bawah yang tingkat literasi ekonomi keuangannya terbatas, Ya. dia bisa ngambil tindakan yang tidak perlu. Contohnya gini, mengenai waktu berapa cadangan minyak kita, Ya. kan disampaikan 20 sampai 21 hari kalau nggak salah itu. Tapi kan ada satu provinsi kita yang di ujung Sumatera sana, mungkin karena informasinya juga terbatas, masyarakat ngantri di SPBU, ya kan? Betul. Ini komunikasi lagi-lagi Iya, itu. iya. Ya, untuk segera pemerintah melalui Pak Menteri ESDM waktu itu lalu clearance bahwa kita punya cadangan kurang lebih sampai 20-21 hari dan sebagainya. Meskipun secara international best practice itu belum cukup. Nah, makanya untuk itu cukup ya tadi perilaku kita sementara waktu ya berubah dulu lah. Itu intinya. Efisiensi lah ya. Efisiensi lah. Nah, kalau pemerintah kan tadi kan udah disebutkan sama Pak Rian ya, ada beberapa strategi, salah satunya nahan harga, terus udah akhirnya diterapkan dengan WFH. Betul. Tapi kira-kira exit strategi itu sudah tepat nggak sih ya untuk mengefisiensikan konsumsi energi kita di tanah air? Kalau kita bicara tepat tidak tepat, memang terlalu pendek waktunya. Ya kita harus lihat, mungkin kalau saya boleh berasumsi 1 bulan deh. Berasa nggak tip 8 program aksi reformasi dalam kerangka efisiensi nasional itu memberikan efek yang meaningful atau yang signifikan. Ya. Kalau tidak ya mungkin harus pakai jurus lain. Ya. Berarti evaluasi terus. Evaluasi begitu terus, ya kan kelemahan kita itu monitoring sama evaluasi, ya kan. Ketika eksekusi, tapi bagaimana monitoring di lapangan, bagaimana tindakan evaluasi atau koreksi ya. Kalau ternyata salah satu atau salah 2 dari 8 program itu ternyata tidak bekerja dengan optimal, karena harus ada keberanian untuk mengerevisi dan mengoreksi, gitu. Tapi penting kembali Mas Omo, dikomunikasikan. Iya, itu kelemahan kita komunikasi. Mohon maaf. Betul. Nah, kalau bicara mengenai daya tahan, kemudian tingkat konsumsi dan lain-lain. Tapi 2026 ini kan tantangan tidak hanya dari domestik global. Kemudian selain subsidi BBM yang mencoba untuk ditahan oleh pemerintah begitu. Kemudian kan ada kebijakan lain Pak yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjaga tingkat konsumsi, menjaga demand masyarakat begitu untuk bisa melakukan aktivitas belanja. Nah, ini akankah akan lebih banyak menggerus lagi kemampuan APBN kita atau sebenarnya kita memang masih banyak cadangan ataupun pos-pos lain yang bisa direalokasikan begitu Pak Rian? Sebetulnya kalau soal ketersediaan budget, menurut saya itu lebih dari cukup. The problem is bagaimana akurasi. Nah ini, akurasi ketepatan dalam mengabsorb budget itu. Saya masih ingat angka Perlinsos. Kita pernah diskusi Matras. Budget Perlinsos, pelindungan sosial, itu kurang lebih kan 650 triliun. Itu nomor 2 setelah alokasi budget untuk sektor pendidikan.